Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mimanisma SEMM selaku dosen matkul ilmu kalaman dasar Unindra Prasta PGRI. Saya Rani Ragasari dan teman saya Afifah. Kita dari kelompok 10. Kita akan membawakan presentasi mata kuliah kewarganegaraan dengan tema menjelaskan penyebaran makhluk hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, juga menjelaskan manfaat dan nilai keragaman makhluk hidup, serta mengidentifikasi pengaruh kegiatan manusia terhadap keragaman makhluk hidup. Sebelum kita melanjutkan presentasi kita harus tahu dulu ya teman-teman tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk tema keragaman makhluk hidup dan pengaruh aktivitas manusia yaitu untuk yang pertama mengenali persebaran makhluk hidup di berbagai habitat di bumi. Yang kedua, menyadari pentingnya menjaga keragaman hayati. Yang ketiga, menilai dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan kehidupan makhluk lain. Nah, yang keempat, mendorong sikap tanggung jawab dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya adalah pengertian penyebaran makhluk hidup. Penyebaran makhluk hidup adalah proses atau pola di mana makhluk hidup tersebar di berbagai wilayah permukaan bumi. Penyebaran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan dan adaptasi makhluk hidup terhadap habitatnya. Contohnya unta di gurun, penguin di kutub, orangutan di Kalimantan, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Yang dipengaruhi oleh iklim, makanan, air, tempat tinggal. Sekarang kita bahas faktor yang mempengaruhi penyebaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup antara lain. Yang pertama, faktor abiotik. Faktor abiotik yaitu faktor fisik atau lingkungan terhidup. Yang pertama dari iklim. Suhu, cuaca, hujan, kelembapan, dan intensitas cahaya sangat mempengaruhi jenis makhluk hidup yang dapat bertahan di suatu wilayah tersebut. Nah, yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari, intensitas cahaya mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan dan aktivitas harian hewan. Lalu, ketersediaan air. Ketersediaan air sangat penting bagi kehidupan. Daerah yang kering atau tandus biasanya memiliki sedikit jenis makhluk hidup. Lalu, jenis tanah. Jenis tanah dan kesuburan tanah juga menentukan jenis tumbuhan yang bisa tumbuh, yang pada akhirnya mempengaruhi hewan dan yang hidup di daerah tersebut. Lalu ketinggian dan topografi. Ketinggian tempat, kemiringan dan bentuk permukaan bumi mempengaruhi suhu dan kelembapan serta ketersediaan air. Nah, faktor yang kedua dari faktor biotik. Faktor biotik adalah faktor makhluk hidup lainnya. Yang pertama ada kompetisi antar spesies. Persaingan untuk mendapatkan makanan, tempat hidup, dan pasangan bisa mempengaruhi kelangsungan hidup spesies tertentu di suatu wilayah. Yang kedua, predasi. Adanya predator dapat menghambat persebaran mangsanya. Lalu hubungan simbiosis. Misalnya tumbuhan tertentu hanya dapat tumbuh jika ada mikroorganisme tertentu di dalam tanah. Lalu aktivitas manusia. Pembukaan lahan, perburuan, pertanian, dan polusi dapat menyebabkan kepunahan atau justru penyebar spesies invasif. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor geografis dan sejarah. Penghalang geografis seperti gunung, gurun, atau lautan yang membatasi persebaran spesies. Lalu sejarah evolusi dan geologi. Proses geologi sepertinya pergeseran lempeng tektonik dan glasiasi mempengaruhi persebaran makhluk hidup secara histori. Nah, selanjutnya manfaat keragaman makhluk hidup. Saya akan jelaskan satu persatu ya teman-teman. Dimulai dari menjaga keseimbangan ekosistem. Keragaman makhluk hidup membantu menjaga kestabilan dan kelangsungan ekosistem. Setiap makhluk hidup punya peran masing-masing.
Yang pertama, produsen, seperti tumbuhan menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Nah, yang kedua, konsumen, seperti hewan memakan produsen atau makhluk lain. Nah, yang ketiga, pengurai, seperti bakteri dan jamur, menguraikan sisa-sisa organisme dan mengembalikan ke tanah sebagai unsur hara. Nah, yang kedua, rantai makanan berjalan lancar. Dengan adanya keanekaragaman makhluk hidup, rantai makanan bisa terus berfungsi. Jika satu jenis hilang, bisa mengganggu seluruh rantai makanan. Misalnya, jika serangga punah, maka burung pemakan serangga bisa ikut terancam. Nah, yang ketiga, populasi tak seimbang. Keragaman makhluk hidup menjaga agar tidak ada satu spesies yang berkembang terlalu banyak. Ini membantu mencegah ketidakseimbangan dalam ekosistem. Nah, selanjutnya pengendalian hayati. Beberapa makhluk hidup bisa digunakan untuk pengendalian hama atau organisme pengganggu secara alami. Contohnya, burung hantu digunakan untuk mengendalikan populasi tikus dan sawah. Lalu, ini disebut biological control atau pengendalian hayati yang ramah lingkungan. Nah, yang terakhir, penyerapan polusi. Makhluk hidup khususnya tumbuhan berperan penting dalam penyerapan polusi. Tumbuhan menyerap gas CO2 dan menghasilkan O2 atau oksigen. Nah, hutan disebut sebagai paru-paru dunia karena membantu menyaring udara, mengurangi pemanasan global. Selanjutnya, nilai keragaman makhluk hidup. Yang pertama adalah nilai ekonomi. Keragaman hayati menyediakan berbagai sumber daya yang berguna untuk kebutuhan manusia, yaitu yang pertama adalah pangan. Nah, pangan biasanya yang terdapat di sekitar kita yaitu padi, jagung, ikan, daging. Nah, ini adalah sumber karbohidrat dan protein utama bagi manusia. Yang kedua, sandang atau pakaian. Kapas digunakan untuk membuat kain. Wool dari domba juga bisa digunakan untuk pakaian hangat, terutama di daerah bersuhu rendah. Lalu papan atau bahan bangunan. Kayu dari pohon jati dan meranti digunakan sebagai bahan bangunan rumah, furniture, dan alat rumah tangga lainnya. Lalu obat-obatan. Obat-obatan herbal seperti jahe, kunyit digunakan sejak dulu sebagai obat tradisional. Nah, selanjutnya senyawa obat modern. Banyak berasal dari tumbuhan juga dan mikroorganisme seperti antibiotik dari jamur. Lalu bahan industri. Karet, rotan, minyak atsiri, dan bahan bakar nabati digunakan untuk membantu membuat produk industri seperti ban, mebel, parfum, dan biodiesel. Selanjutnya, nilai keberagaman makhluk hidup. Yang kedua adalah nilai ekologis. Keberagaman makhluk hidup sangat penting bagi keberlangsungan dan keseimbangan alam. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Setiap makhluk hidup punya peran tertentu yang saling berkaitan dalam ekosistem. Yang kedua, mempertahankan rantai dan jaring-jaring makanan. Jika satu jenis makhluk hidup punah, bisa merusak rantai makanan dan mengganggu makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, siklus biogeokimia. Makhluk hidup terlihat dalam daur ulang. Makhluk hidup yang terlibat dalam daur ulang unsur-unsur penting seperti air, karbon, dan nitrogen. Misalnya, tumbuhan menyerap karbon dioksida, bakteri membantu proses nitrifikasi di tanah. Penyerapan karbon menghasilkan oksigen. Tumbuhan menyerap CO2 atau karbon dioksida dari udara dan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis, membantu mengurangi efek rumah kaca. Nah, nilai yang ketiga adalah nilai ilmiah. Nilai ilmiah adalah keberagaman hayati juga sangat penting bagi dunia ilmu pengetahuan. Yang pertama, untuk bahan penelitian.
Yang kedua, dasar pengembangan teknologi. Yang ketiga, informasi genetika. Nah, untuk bahan penelitian itu contohnya untuk berbagai bidang ilmu ya, seperti biologi, farmasi, pertanian, dan lainnya. Yang kedua adalah dasar pengembangan teknologi seperti bioteknologi dan biomimikri, yaitu teknologi yang meniru alam. Contohnya desain pesawat terinspirasi dari bentuk burung. Lalu informasi genetika, keanekaragaman genetik antar spesies berguna untuk pemulaan tanaman, hewan, dan pelestarian spesies langka. Pengaruh kegiatan manusia. Ada beberapa pengaruh kegiatan manusia seperti perusakan habitat, contohnya penambangan hutan liar, alih fungsi lahan menjadi perkebunan atau pemukiman. Akibatnya, hewan kehilangan tempat tinggal, sumber makanan, dan tempat berkembang biak, mengancam kelangsungan hidup spesies liar. Yang kedua, yaitu pencemaran lingkungan, pencemaran air ataupun udara. Air bisa limbah pabrik dibuang ke sungai atau laut tanpa pengolahan yang layak. Untuk pencemaran udara, asap dari kendaraan dan pabrik meningkatkan polusi dan menyebabkan gangguan pernapasan serta pemanasan global. Yang ketiga, yaitu pemburuan dan penangkapan liar. Hewan diburu untuk dijual, dikoleksi, atau diambil bagian tubuhnya, misalnya seperti daging atau kulitnya. Dampaknya akan mengakibatkan banyak satwa menjadi terancam punah, terutama yang sudah langka seperti harimau, badak, ataupun orangutan. Untuk yang keempat, yaitu introduksi spesies asing, adalah hewan atau tumbuhan dari luar yang dibawa masuk ke suatu wilayah. Karena bisa menjadi invasif atau mengganggu atau merusak spesies lokal. Contohnya seperti eceng ondok, tumbuh cepat di danau, menutupi permukaan air, mengurangi oksigen, dan mengganggu kehidupan organisme air lainnya. Dampaknya negatif aktivitas manusia, yaitu jenis kegiatan manusia seperti penebangan liar akan menyebabkan kehilangan habitat atau kepunahan spesies hutan, alih fungsi lahan, mengurangi keanekaragaman atau fragmentasi ekosistem, pencemaran air, udara atau tanah, kerusakan lingkungan, matinya flora atau fauna, tergantungnya rantai makanan. Pemburuan liar atau perdagangan satwa menyebabkan populasi menurun, hewan langka terancam punah. Introduksi spesies asing akan mengakibatkan gangguan ekosistem lokal, menurunnya spesies asli. Ekspoliasi berlebihan akan mengakibatkan ketidakseimbangan populasi atau rusaknya habitat. Pembuatan taman nasional dan cagar alam akan menyebabkan perlindungan spesies dan habitatnya. Reboisasi dan penghijauan akan menyebabkan memulihkan ekosistem dan memperbanyak flora dan fauna. Penangkaran hewan langka akan menyebabkan menambah populasi karena hewan yang terancam punah. Edukasi dan kampanye lingkungan akan menyebabkan meningkatkan kesadaran dan menjaga keanekaragaman. Pertanian atau berkelanjutan organik akan berdampak mengurangi pencemaran dan menjaga keseimbangan ekosistem. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu upaya pelestarian. Upaya pelestarian harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, melibatkan seperti pemerintah, membuat kebijakan dan regulasi untuk melindungi lingkungan, seperti pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan. Yang kedua, yaitu masyarakat, seperti meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian seperti gotong royong atau komunitas penghijauan. Yang ketiga, yaitu individu, mengadvokasi gaya hidup ramah lingkungan, misalnya seperti mengurangi sampah plastik,
menghemat air dan listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan. Contohnya, upaya pelestarian itu membuat taman nasional dan cagar alam akan mengakibatkan melindungi flora dan fauna dari kepunahan dan perusakan habitatnya, atau reboisasi dan penghijauan, mengakibatkan penanaman kembali hutan yang gundul dan memperbanyak ruang hijau. Untuk contoh selanjutnya seperti pendidikan lingkungan sejak dini akan mengajarkan pentingnya menjaga alam kepada anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang peduli kepada lingkungan di sekitarnya. Untuk yang terakhir yaitu contoh mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya seperti pestisida atau berdeterjen yang mencemari tanah dan air. Untuk contoh nyatanya yaitu cagar alam Ujung Kulon, seperti tempat pelindungan hewan langka seperti badak Jawa ya. Untuk penjelasan materi yang terakhir yaitu keragaman makhluk hidup penting bagi manusia dan alam. Bahwa keanekaragaman hayati atau beragam jenis tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme memiliki peran aktif atau penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya seperti pohon menghasilkan oksigen, lebah membantu penyerbukan, dan hewan menjadi bagian dari rantai makanan. Tanpa keragaman ini, alam dan manusia akan kesulitan bertahan hidup. Dan yang kedua yaitu kita semua bertanggung jawab menjaga dan melestarikannya. Seperti setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keanekaragaman hayati, tidak hanya pemerintah atau ilmuwan. Seperti tindakannya sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan tidak memburu satwa liar sudah termasuk kontribusi dalam pelestarian. Yang ketiga yaitu ayo mulai dari diri sendiri untuk mencintai lingkungan. Contohnya seperti memulai perubahan dari diri sendiri karena hal kecil bisa dilakukan oleh banyak orang akan memberi dampak besar. Ini juga bisa merupakan bentuk edukasi karakter kita, yaitu peduli lingkungan dan bertanggung jawab terhadap alam sekitarnya.